Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islani Mariamah, NPM 1910310300098 akan menjelaskan tentang pentingnya investasi pada piutang. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu piutang dan apa itu manajemen piutang. Jadi, piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat penjualan secara kredit. Nah, sedangkan manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Nah, dengan penjualan secara kredit, maka akan muncul piutang dagang, dan dengan munculnya piutang dagang berarti perusahaan harus menyisihkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan ke dalam piutang tersebut. Apalagi sebuah perusahaan yang menyediakan dana yang diinvestasikan ke dalam piutang, pasti akan selalu timbul masalah piutang tidak tertagih. Oleh karena itu, dalam memberikan kredit harus direncanakan dengan baik agar masalah piutang macet bisa dikendalikan. Di samping itu, karena setiap dana yang digunakan perusahaan selalu ada dananya, maka perlu direncanakan besarnya dana yang diinvestasikan ke dalam piutang tersebut. Nah, berikut saya akan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang akan diinvestasikan ke dalam piutang. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sebuah dana yang akan diinvestasikan ke dalam piutang. Yang pertama ada besarnya volume penjualan kredit. Jadi semakin besar volume penjualan kredit, maka semakin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil volume penjualan kredit, maka semakin kecil investasi yang tertanam dalam piutang. Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan akan menjual barang sebanyak 100.000 unit dengan harga pokok 25.000 per unit. Jadi, besarnya dana yang diinvestasikan ke dalam piutang tinggal dikali 25.000 rupiah dikali dengan 100.000 unit dengan total 2.500.000.000 rupiah. Nah, inilah yang akan diinvestasikan ke dalam piutang. Yang kedua adalah syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini diartikan bahwa semakin lama jangka waktu pelunasan, maka semakin besar investasi pada piutang. Contohnya seperti ini. Ada syarat pembayaran dalam sebuah piutang, yaitu 5/10 N/60. Artinya, bila piutang dibayar paling lambat tanggal 10 hari dari tanggal penjualan, akan diberikan diskon sebesar 5% dan batas akhir pembayaran selama 60 hari. Yang ketiga adalah plafon kredit. Plafon kredit ini merupakan batas maksimal kredit yang bisa diambil oleh masing-masing pelanggan. Nah, semakin besar plafon kredit yang diberikan untuk pelanggan, maka semakin besar investasi pada piutang. Misalnya, perusahaan mempunyai 50 pelanggan. Bila masing-masing pelanggan mendapatkan plafon 20 juta, plafon ini tadi kan batas maksimal, berarti satu orang pelanggan itu mendapatkan batas maksimal 20 juta. Nah, maka bila dimanfaatkan semua, harus disediakan dana untuk investasi pada piutang sebesar 50 pelanggan tersebut dikali dengan batas maksimal atau plafon kreditnya yaitu 20 juta dengan total 1 miliar rupiah. Dan bila ditingkatkan menjadi 30 juta rupiah per orang atau per pelanggan, maka setiap pelanggan ini, 50 pelanggan ini, investasi pada piutang dikalikan dengan 50 pelanggan. Jadi 30 juta dikali dengan 50 pelanggan dengan total 1.500.000.000 rupiah. Yang keempat adalah kebiasaan pembayaran pelanggan. Seperti disebutkan bahwa dalam syarat pembayaran biasanya menawarkan diskon atau potongan bila dibayar lebih awal. Nah, apabila kebiasaan pelanggan dalam membayar memanfaatkan masa diskon, maka investasi pada piutang semakin kecil. Tetapi bila kebiasaan pelanggan membayar saat jatuh tempo, investasi pada piutang semakin besar. Nah, yang terakhir adalah kebijakan dalam pengumpulan piutang. Jadi biasanya
memberikan piutang jauh lebih mudah dibanding dengan penagihannya. Oleh karena itu, ada perusahaan yang menerapkan kebijakan dalam pengumpulan piutang pada pelanggan yang belum melunasi piutang pada saat jatuh tempo. Tidak akan diberi kredit sampai dilunasi piutang tersebut. Nah, tapi ada juga yang longgar sehingga walaupun belum membayar saat jatuh tempo, masih diberi kredit lagi. Dengan demikian, semakin ketat kebijakan pengumpulan piutang, maka semakin kecil investasi pada piutang. Dan bila longgar, piutangnya juga akan semakin besar. Selanjutnya adalah prinsip pemberian kredit. Jadi, kredit yang diberikan akan memunculkan piutang dagang. Dan piutang dagang ini tidak ada jaminan undang-undangnya, sehingga apabila terjadi piutang tidak terbayar atau macet, maka sulit diselesaikan di pengadilan. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan calon-calon pelanggan. Pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon pelanggan sering disebut dengan prinsip 5C atau the 5Cs principle. Prinsip-prinsip 5C tersebut adalah yang pertama, karakter. Karakter adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga, maupun hobinya. Nah, karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, ini merupakan willingness to pay. Itu dua. Dan yang kedua adalah capacity, merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola atau pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan, dan capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar. Yang ketiga adalah capital, adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi kredit dan berapa besar plafon kredit yang layak diberikan. Dan yang keempat adalah kolateral, adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, kolateral ini diperhitungkan paling akhir. Artinya, bila mana masih ada waktu atau suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Dan yang terakhir adalah condition. Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu meningkatkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Dan yang ketiga adalah pengukuran efisiensi piutang. Piutang yang diberikan kepada pelanggan tentunya harus bisa mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu perlu diketahui efisiensi piutang tersebut. Untuk mengukur tingkat efisiensi piutang bisa digunakan dua ukuran, yakni tingkat perputaran piutang atau rata-rata terkumpulnya piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang, semakin efisien piutang tersebut, atau semakin cepat piutang dibayar, semakin efisien. Jadi, piutang sebagai salah satu elemen modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Tingkat perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Makin lama syarat pembayaran, semakin lama dana terikat dalam piutang, yang berarti semakin rendah tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang atau receivable turnover
dapat diketahui dengan cara membagi penjualan kredit dengan jumlah rata-rata piutang. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat perputaran piutang bisa dicari dengan rumus yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang, seperti itu. Nah, sedangkan periode terikatnya dana dalam piutang atau periode pengumpulan piutang atau average collection period dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Average call period yaitu 360 dibagi receivable turnover. Perusahaan pada dasarnya menginginkan aliran uang tunai atau cash flow daripada jumlah piutang yang besar. Nah, dalam penjualan kredit, saat penjualan barang tidak bersamaan waktunya dengan penerimaan kas. Oleh karena itu, penjualan kredit perlu membuat perencanaan kapan piutang tersebut dapat diterima oleh kas. Kegiatan perencanaan penerimaan piutang menjadi uang tunai disebut anggaran pengumpulan piutang atau receivable collection budget. Budget pengumpulan piutang dapat disusun berdasarkan anggaran penjualan kredit dengan memperhatikan kebiasaan pembayaran pelanggan dalam melunasi piutangnya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menjawab soal tersebut. Nah, dari contoh soal tersebut, perlu dihitung besarnya penerimaan kas dari piutang tersebut. Misalnya, untuk bulan Januari itu di tahun 2000, berapa yang diterima di bulan Januari, berapa yang diterima di bulan Februari, dan berapa pula yang diterima di bulan Maret pada penjualan bulan Januari tahun 2000 tersebut. Nah, akan diterima bulan Januari sebesar 30% dengan diskon 5% dan 10%. Nah, terus selanjutnya yang B tadi, di syarat yang tadi, yang diterima di bulan Februari sebesar 50%. Dan yang C itu diterima pada bulan Maret sebesar 10%. Dengan demikian dapat kita hitung penjualan di bulan Januari tahun 2000 sebagai berikut. Diterima di bulan Januari 30% dari 100 juta, yaitu 30 juta. Dan mendapatkan diskon sebesar 5%. 5% dikali 30 juta. Kenapa dikali 30 juta? Karena kan yang membayarnya itu 30%, bukan 100%. Jadi kita kalikan 5% dengan 30 juta tersebut. Didapatkanlah hasil sebesar 1.500.000. Nah, kemudian 30 juta dikurangi 1.500.000. Kenapa dikurangi 1.500.000? Karena tadi kan dia memanfaatkan masa diskonnya. Dan dihasilkan sebesar 28.500.000 rupiah. Selanjutnya masih di bulan Januari nih. Sebesar 10% dari hutangnya itu 100 juta. Nah, maka karena dia nggak dapat diskon, bukan di waktu pembayaran saat diskon, maka cukup dikalikan 10% dari banyaknya yang harus dibayar, yaitu 10% dikali 100 juta didapatlah hasil sebesar 10 juta rupiah. Dan total yang diterima pada bulan Januari yaitu 38.500.000 rupiah. Kenapa 38.500.000? Karena yang awalnya tadi kan yang memanfaatkan diskon itu sebesar 28.500.000. Kemudian ditambah dengan yang tidak memanfaatkan masa diskon sebesar 10 juta dan menghasilkan 38.500.000 untuk pembayaran di bulan Januari. Nah, selanjutnya pembayaran yang diterima pada bulan Februari sebesar 50% dari 100 juta. Maka 50% dikali 100 juta didapatlah hasil sebesar 50 juta. Kemudian diterima di bulan Maret 10%. Maka 10% dikalikan dengan 100 juta didapat hasil sebesar 10 juta. Nah, setelah semua penjualan kredit dihitung, kapan diterimanya beserta jumlah yang diterima masing-masing bulan, maka dapat dibuat anggaran pengumpulan piutang sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel anggaran pengumpulan piutang kas di bulan
Januari sampai dengan Juni tahun 2000. Nah, pada bulan November itu 9 juta. Kenapa 9 juta? Itu kan tadi yang transaksi, itu ketentuannya 10%, ya 30% menerima diskon, yang 30% menerima diskon, yang 10% itu nggak pakai diskon di bulan pertama, dan bisa dilihat ketentuan soal sebelumnya. Nah, ini adalah contoh anggaran pengumpulan kas, tabel contoh anggaran pengumpulan kas di bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2000. Dalam analisis ini perlu dibandingkan dan dicari itu apa saja manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pengorbanan apa saja yang akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, sejauh manfaat yang diperoleh oleh perusahaan didapat lebih besar dibandingkan dengan pengorbanannya, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara finansial. Nah, kemudian yang kedua yaitu penjualan kredit dengan diskon. Di sini tambahan manfaat atas penjualan dengan diskon adalah penurunannya biaya dana akibat turunnya investasi pada piutang, sedangkan pengorbanannya yaitu berupa diskon yang diberikan kepada para pelanggan. Selanjutnya yaitu penjualan tak tertagih. Nah, penjualan piutang yang tak tertagih nantinya akan diberikan sebagai kerugian terhadap piutang dan masuk ke dalam elemen biaya operasi dalam laporan laba rugi. Dari contoh tersebut bisa dicari manfaat dan pengorbanannya, yang nantinya diperbandingkan manfaat yang diperoleh dan tambahan laba sebagai akibat kenaikan penjualan. Sedangkan pengorbanannya adalah biaya dana sebesar 22% dari kebutuhan dana yang diinvestasikan pada piutang. Nah, untuk itu, kita carilah manfaat pengorbanannya sebagai berikut. Manfaatnya yaitu tambahan laba karena kenaikan penjualan. Dari semulanya 4 miliar menjadi 5,4 miliar. Kenaikannya sebesar 20%. Nah, kemudian pengorbanannya itu perputaran piutang, yaitu 360 dibagi 60 sama dengan 6X. Sedangkan rata-rata piutangnya yaitu 5,4 miliar dibagi dengan 6 yaitu 900 juta rupiah. Dana investasi pada piutang sebesar 900 juta rupiah dikalikan 1 dikurangi 0,2. Maksudnya 1 kurangi 0,2 itu dikalikan 900 juta itu dikalikan 0,8, yaitu didapat hasil 720 juta rupiah. Nah, biaya dana untuk investasi pada piutang sebesar 22% dikali 720 juta rupiah, yaitu 158 juta 400 ribu rupiah. Nah, tambahan manfaat bersih yaitu 280 juta rupiah dikurangi 158 juta 400 adalah 121 juta 600 ribu rupiah. Nah, itu adalah tambahan manfaat bersihnya. Hitungan manfaat dan pengorbanan akan nampak sebagai berikut. Nah, di sini manfaatnya itu sudah nampak nih, kayak pembayaran piutangnya 50% dibayar dalam jangka waktu 20 hari, sebelum 20 hari, dan 50% lagi dibayar pas 60 hari. Jadi, total rata-ratanya itu 40 hari. Nah, perputaran piutangnya itu 360 dibagi dengan 40 dihasilkan 9X. Nah, rata-rata piutangnya yaitu 5,4 miliar dibagi 9 dan didapat hasil 600 juta rupiah. Nah, investasi pada piutang sebesar 600 juta rupiah dikali 0,8 yaitu 4
180 juta rupiah. Nah, penurunan dana biayanya sebesar 22% dikali 720 juta dikurangi 480 juta sama dengan 52.800.000 rupiah. Nah, pengorbanannya yaitu diskon yang diberikan kepada pelanggan sebesar 2%. Maka 2% dikali 5,4 miliar adalah 108 juta rupiah. Nah, manfaat bersihnya sebesar minus 55.200. Nah, setelah dilakukan perhitungan manfaat dan pengorbanannya ternyata didapat manfaat bersihnya minus sebesar 55.200.000 rupiah. Artinya pengorbanan dengan diskon ini lebih besar. Nah, sehingga kebijaksanaan pemberian diskon tersebut tidak menguntungkan untuk perusahaan, teman-teman. Jadi lebih menguntungkan yang awal kan dibandingkan yang diskon. Maka untuk hal ini lebih disarankan menggunakan yang awal, yang tadi, yang kebijaksanaan pembayar piutang yang awal yang dibenarkan oleh finansial. Sedangkan yang ini diperbolehkan, cuman ya gitu, nanti akan mengalami kerugian sebesar 55.200.000 rupiah untuk soal ini ya. Selanjutnya yaitu contoh piutang tak tertagih. Nah, piutang tak tertagih ini seringkali dengan kebijaksanaan penjualan kredit mengakibatkan adanya sejumlah piutang yang tak tertagih atau bad debt. Piutang tak tertagih ini nantinya akan diperlakukan sebagai kerugian piutang dan masuk sebagai elemen biaya operasi dalam laporan laba rugi ya. Terus dalam analisis kebijaksanaan kredit, taksiran piutang tidak tertagih harus diperhitungkan sebagai pengorbanan. Nah, misalnya contoh yang sebelumnya itu contoh 3.2 ditaksirkan ada piutang yang tak tertagih sebesar 1% dari total penjualan. Nah, maka analisis kebijaksanaan kredit adalah sebagai berikut. Manfaatnya yaitu tambahan laba karena kenaikan penjualan. Maka 20% dikalikan dengan 5,4 miliar dikurangi 4 miliar sama dengan 280 juta. Nah, pengorbanannya yaitu perputaran piutang. Perputaran piutangnya sebesar 360 dibagi dengan 60 yaitu 6x. Kemudian rata-rata piutangnya itu 900 juta rupiah dan dana investasi pada piutang sebesar 900 juta rupiah dikalikan dengan 0,8 sama dengan 720 juta rupiah. Dana biaya untuk investasi pada piutang sebesar 22% dikalikan dengan 720 juta rupiah adalah 158.400.000 rupiah. Nah, kerugian piutang tak tertagihnya sebesar 1% dikali 5,4 miliar sama dengan 54 juta rupiah. Kenapa tadi 1%? Karena dari soalnya itu 1% ya teman-teman. Balik lagi ke yang awal tuh dilihat lagi. Nah, total tambahan biayanya yaitu sebesar 212.400.000 rupiah. Nah, tambahan manfaat bersihnya sebesar 67.600.000 rupiah. Ternyata apabila penjualan secara kredit tersebut ada sebagian yang tidak bisa ditagih, masih mendapatkan tambahan manfaat bersih sebesar 67.600.000 rupiah, yang artinya kebijaksanaan kredit bisa dijalankan. Jadi ini masih bisa dijalankan karena cuma sedikit yang tak tertagihnya, daripada yang tadi diskon itu masih banyak yang kita malah mengalami kerugian kan kalau misalkan memberikan diskon.